Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmat dari Prodi Perbankan Syariah 6E. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 langkah dari materi rasio likuiditas pada laporan posisi keuangan PT Mahaka Media Tbk. PT Mahaka Media Tbk dengan tagline Beyond Media Creation merupakan perusahaan media multiplatform yang membuat, menjual, mengumpulkan, dan mendistribusikan konten-konten komunitas melalui semua platform yang dibutuhkan oleh konsumen. Rasio likuiditas. Yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio. Rumusnya, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar, komponen laporan keuangan. Di tahun 2018, aktiva lancarnya sebesar 131 miliar sekian. Utang lancarnya sebesar 441 juta rupiah. Untuk tahun 2018, current ratio sama dengan 131 miliar sekian dibagi dengan 441 juta rupiah. Hasilnya yaitu sama dengan 0,297 miliar sekian. Tahun 2019, aktiva lancarnya sebesar 137 miliar sekian. Utang lancarnya sebesar 441 juta rupiah. Untuk tahun 2019, current ratio sama dengan 137 miliar sekian dibagi 441 juta rupiah. Hasilnya yaitu sama dengan 0,310 miliar sekian. Jadi, jika rata-rata industri adalah 2 kali, maka pada tahun 2018 berada dalam kondisi baik dibandingkan pada tahun 2019 yang masih di bawah rata-rata industri. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Rumusnya, quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Komponen laporan keuangan. Di tahun 2018, aktiva lancarnya sebesar 518 miliar sekian, sedangkan persediaannya sebesar 6 miliar sekian. Utang lancarnya sebesar 441 juta rupiah. Untuk tahun 2018, quick ratio sama dengan 518 miliar sekian dikurang 6 miliar sekian. Kemudian dibagi 441 juta rupiah. Hasilnya yaitu sama dengan 518 miliar sekian. Tahun 2019, aktiva lancar sebesar 412 miliar sekian. Persediaannya sebesar 6 miliar sekian. Utang lancarnya sebesar 441 juta rupiah. Untuk tahun 2019, quick ratio sama dengan 412 miliar sekian dikurang 6 miliar sekian, kemudian dibagi 441 juta rupiah. Hasilnya yaitu sama dengan 397 miliar sekian. Jadi, jika rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, maka keadaan perusahaan pada tahun 2018 itu baik. Sedangkan pada tahun 2019 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Ketiga, rasio kas atau kas rasio. Rumus, kas rasio sama dengan kas tambah bank dibagi utang lancar. Komponen laporan keuangan. Di tahun 2018, kasnya sebesar 36 miliar sekian, banknya sebesar 47 miliar sekian, utang lancarnya sebesar 441 juta rupiah. Untuk tahun 2018, kas rasio sama dengan 36 miliar sekian ditambah 47 miliar sekian, kemudian dibagi 441 juta rupiah. Hasilnya yaitu sama dengan 36 miliar sekian. Tahun 2019, kasnya sebesar 23 miliar sekian, banknya sebesar 45 miliar sekian, utang lancarnya sebesar 441 juta rupiah. Untuk tahun 2019, kas rasio sama dengan 23 miliar sekian ditambah 45 miliar sekian, kemudian dibagi 441 juta rupiah. Hasilnya yaitu 23 miliar sekian. Jadi, jika rata-rata industri untuk kas rasio adalah 50%, maka keadaan perusahaan sudah baik karena di atas rata-rata industri. Yang keempat yaitu rasio perputaran kas atau cash turnover. Rumusnya, cash turnover sama dengan penjualan bersih dibagi total aktiva lancar dikurang utang lancar. Laporan keuangan. Di tahun 2018, total aktiva lancarnya sebesar 518 miliar sekian.
sedangkan utang lancarnya sebesar 441 juta rupiah. Penjualan bersihnya sebesar 93 miliar sekian. Untuk tahun 2018, cash turnover-nya sama dengan 518 miliar sekian, dibagi dengan 441 juta rupiah. Kemudian dikurang 93 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 82 miliar sekian. Tahun 2019, total aktiva lancarnya sebesar 412 miliar sekian. Utang lancarnya sebesar 441 juta rupiah. Penjualan bersihnya sebesar 102 miliar sekian. Untuk tahun 2019, cash turnover-nya sama dengan 412 miliar sekian dibagi dengan 441 juta rupiah. Kemudian dikurang 102 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 101 miliar sekian. Jadi jika rata-rata industri untuk perputaran kas adalah 10%, maka keadaan perusahaan pada tahun 2018 dan 2019 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Yang kelima yaitu inventory to net working capital. Rumusnya inventory to NWC sama dengan persediaan dibagi aktiva lancar dikurang utang lancar. Komponen laporan keuangan. Tahun 2018 aktiva lancarnya sebesar 518 miliar sekian. Persediaannya sebesar 6 miliar sekian. Utang lancarnya sebesar 441 juta rupiah. Untuk tahun 2018, inventory to NWC sama dengan 518 miliar sekian dibagi dengan 6 miliar sekian. Kemudian dikurang 441 juta rupiah. Hasilnya yaitu sama dengan 365 miliar sekian. Tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019, aktiva lancarnya sebesar 412 miliar sekian. Persediaannya sebesar 6 miliar sekian. Utang lancarnya sebesar 441 juta rupiah. Untuk tahun 2019 sama dengan inventory to NWC 412 miliar sekian dibagi dengan 6 miliar sekian. Kemudian dikurang 441 juta rupiah. Hasilnya yaitu sama dengan 381 miliar sekian. Jadi jika rata-rata industri untuk inventory to net working capital adalah 50%, maka rasio perusahaan pada tahun 2018 dan 2019 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Itulah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmat dari Prodi Perbankan Syariah 6E. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 langkah dari materi rasio solvabilitas pada laporan posisi keuangan PT Mahaka Media Tbk. PT Mahaka Media Tbk dengan tagline Beyond Media Creation merupakan perusahaan media multiplatform yang membuat, menjual, mengumpulkan, dan mendistribusikan konten-konten komunitas melalui semua platform yang dibutuhkan oleh konsumen. Rasio solvabilitas. 1. Debit to asset ratio atau debit rasio. Rumusnya debit to asset ratio sama dengan total debit dibagi total aset. Komponen laporan keuangan. Di tahun 2018 total aktivanya sebesar 412 miliar sekian, sedangkan total utangnya sebesar 318 miliar sekian. Untuk tahun 2018, debit to asset ratio sama dengan 412 miliar sekian dibagi dengan 318 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 1 miliar sekian. Tahun 2019, total aktivanya sebesar 518 miliar sekian. Total utangnya sebesar 320 miliar sekian. Nah, untuk tahun 2019, debit to asset ratio sama dengan 518 miliar sekian dibagi dengan 320 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 1 miliar sekian. Jadi, jika rata-rata industri debit to asset ratio adalah 49%, maka keadaan perusahaan pada tahun 2018 sudah cukup baik dibandingkan pada tahun 2019. Yang kedua yaitu debit to equity ratio. Rumusnya debit to equity ratio sama dengan total utang atau debit dibagi dengan ekuitas atau equity, komponen laporan keuangan. Tahun 2018 total utang atau debitnya sebesar 318 miliar sekian.
total ekuitasnya atau equity-nya sebesar 199 miliar sekian. Nah, untuk tahun 2018, debit to equity rasio sama dengan 318 miliar sekian, dibagi dengan 199 miliar sekian. Hasilnya yaitu 1 miliar sekian. Tahun 2019, total utang atau debitnya sebesar 320 miliar sekian. Total equitasnya atau equity-nya sebesar 92 miliar sekian. Untuk tahun 2019, debit to equity rasio sama dengan 320 miliar sekian dibagi dengan 92 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 3 miliar sekian. Jadi, jika rata-rata industri debit to equity rasio adalah 1 kali, maka keadaan perusahaan pada tahun 2018 dan 2019 sudah baik karena di atas rata-rata industri. Yang ketiga yaitu long term debit equity ratio. Rumusnya, long term debit equity ratio sama dengan long term debit dibagi equity. Komponen laporan keuangan. Di tahun 2018, total utang jangka panjang sebesar 188 miliar sekian, sedangkan total equity-nya sebesar 199 miliar sekian. Untuk tahun 2018, long term debit equity ratio sama dengan 188 miliar sekian, dibagi dengan 199 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 0,940 miliar sekian. Tahun 2019, total utang jangka panjangnya sebesar 173 miliar sekian. Total equity-nya sebesar 92 miliar sekian. Untuk tahun 2019, long term debit equity rasionya sama dengan 173 miliar sekian, dibagi dengan 92 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 1 miliar 882 miliar sekian. Jadi, jika rata-rata industri long term debit equity rasio adalah 4 kali, maka keadaan perusahaan di tahun 2018 masih kurang baik dibandingkan pada tahun 2019 karena masih di bawah rata-rata industri. Yang keempat yaitu times interest earned. Rumusnya, times interest earned sama dengan EBIT dibagi biaya bunga atau interest. Komponen laporan keuangan. Di tahun 2018, earning before interest and tax atau EBIT sebesar 1,12. Sedangkan biaya bunganya atau interestnya sebesar 49 juta rupiah. Nah, untuk tahun 2018, times interest earned sama dengan 1,12 dibagi dengan 49 juta rupiah. Hasilnya yaitu sama dengan 0,022 miliar sekian. Tahun 2019, earning before interest and tax atau EBIT-nya sebesar 11,81. Sedangkan biaya bunga atau interestnya sebesar 980 juta rupiah. Untuk tahun 2019, times interest earned sama dengan 11,81 dibagi 980 juta rupiah. Hasilnya yaitu sama dengan 0,012 miliar sekian. Jadi, jika rata-rata industri times interest earned adalah 2018 0,022 miliar sekian dan 2019 0,012 miliar sekian, maka keadaan perusahaan tersebut sudah sangat baik karena sudah di atas rata-rata industri. Yang kelima yaitu Fixed Charge Coverage atau FCC. Rumusnya, Fixed Charge Coverage sama dengan EBIT tambah biaya bunga tambah kewajiban sewa atau lease, kemudian dibagi dengan biaya bunga tambah kewajiban sewa atau lease. Laporan keuangan tahun 2018, earning before tax atau EBT-nya sebesar 1,12. Biaya bunganya 49 juta rupiah. Kewajiban sewa atau lease-nya sebesar 39 miliar sekian. Untuk tahun 2018, Fixed Charge Coverage FCC-nya sama dengan 1 miliar sekian. 1,12 ditambah 49 juta rupiah dibagi dengan 39 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 2 miliar sekian. Tahun 2019, earning before tax atau EBT-nya sebesar 11,81, biaya bunganya sebesar 980 juta rupiah.
kewajiban sewa atau leasnya sebesar 47 miliar sekian. Untuk tahun 2019, Fixed Charge Coverage atau FCC-nya sebesar 11,81 tambah 980 juta rupiah dibagi dengan 47 miliar sekian. Hasilnya itu sama dengan 32 miliar sekian. Jadi, jika rata-rata industri Fixed Charge Coverage pada tahun 2018 dan 2019 masih kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.